Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana, satya kuku dharmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Arkan Abdurrahman Putra Nuryawan, selaku pemateri dengan tema Fundamental Kepramukaan di Perguruan Tinggi. Perlu kita ketahui bersama bahwa kepramukaan merupakan gerakan kepemudaan yang memiliki tujuan untuk membentuk karakter kepemimpinan dan keterampilan sosial para generasi muda Indonesia. Di perguruan tinggi, pramukaan memiliki peran penting yang dalam membentuk mahasiswa menjadi individu yang berintegritas dan berkontribusi positif kepada masyarakat serta kepada bangsa dan negara. Dalam materi ini, kita akan mempelajari bersama-sama mengenai kepramukaan di perguruan tinggi. Yang pertama adalah prinsip dasar kepramukaan. Terdapat dua prinsip dasar kepramukaan yang wajib kita amalkan. Yang pertama adalah Trisatya dan Dasadharma. Pastinya teman-teman sudah dapat mengetahuinya bahwa Trisatya merupakan 3 janji utama seorang pramuka yang harus diamalkan dan ditepati dalam kegiatan sehari-hari. Untuk Trisatya, bunyi dari Trisatya adalah demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh akan mengamalkan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan berikut serta membangun masyarakat, menepati Dasadharma. Tadi adalah bunyi dari Trisatya. Yang kedua adalah Dasadharma Pramuka. Seperti yang sudah rekan-rekan ketahui bahwa Dasadharma adalah 10 kode etik yang harus seorang pramuka jalani dan lakukan setiap harinya. Untuk bunyi Dasadharma seringkali disingkat sebagai Taci Papare Rahedi Gaisu. Ya, kemudian untuk bunyi lengkapnya, yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Baik, jadi Dasadharma tadi adalah kode kehormatan, ya, salah satu kode kehormatan yang dimiliki oleh gerakan pramuka Indonesia yang pastinya harus diamalkan dan harus dilaksanakan pada setiap individu anggota gerakan pramuka Indonesia. Selanjutnya, prinsip dasar kepramukaan yang kedua adalah metode kepramukaan. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa dalam melaksanakan gerakan pramuka terdapat metode kepramukaan, baik itu untuk berlatih hingga kita mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam berpramuka. Untuk metode kepramukaan ini merupakan cara belajar interaktif progresif yang dapat dilaksanakan melalui 8 cara. Yang pertama adalah pengamalan, ya. Yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua adalah belajar sambil melakukan atau learning by doing. Yang ketiga adalah kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Kemudian yang keempat adalah kegiatan yang menarik dan menantang. Yang kelima adalah kegiatan di alam terbuka. Yang keenam adalah kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan dalam melakukan proses kegiatan pramuka. Yang ketujuh adalah penghargaan, ya, berupa tanda kecakapan dan penghargaan lainnya. Serta yang terakhir adalah satuan terpisah antara putra dan putri. Jadi perlu kita ketahui metode kepramukaan ini berperan penting dalam kehidupan pramuka dalam sehari-hari. Contohnya adalah berkegiatan di alam terbuka. Pastinya kita sebagai manusia yang sudah terbiasa menempuh pendidikan formal, baik itu di sekolah maupun di non sekolah, ya, pastinya merasa jenuh dan membutuhkan refreshing untuk kembali merefresh diri kita dan menemukan jati diri kita di alam bebas seperti itu. Nah, pada metode kepramukaan ini terdapat metode berlatih dalam bebas, kemudian kegiatan yang menarik dan menantang, kemudian ada belajar sambil melakukan dan kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan tadi dapat dilakukan secara bersamaan dan berkolaborasi sehingga menghasilkan kegiatan kepramukaan yang menyenangkan, sehingga setiap anggota pramuka yang mengikuti latihan tersebut tidak merasa bosan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan kepramukaan di perguruan tinggi. Rekan-rekan pasti penasaran, ya, rekan-rekan pasti bertanya-tanya,
emang buat apa sih ada kepramukaan di perguruan tinggi itu? Bukannya waktu-waktu perguruan tinggi itu lebih baik digunakan untuk belajar, untuk menempuh pendidikan S1, S2 ataupun S3, sehingga kita bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, kita bisa mendapatkan penghasilan, kita bisa mendapatkan masa depan yang kita inginkan. Ya, perlu rekan-rekan ketahui terlebih dahulu bahwa peran kepramukaan di perguruan tinggi ini sangat besar. Contohnya adalah dalam membentuk mahasiswa-mahasiswi yang bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki jiwa-jiwa berpikir kritis sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang di luar nalar secara cepat seperti itu. Perlu diketahui ya, kegiatan-kegiatan kepramukaan di perguruan tinggi yang pertama adalah latihan kepramukaan. Metode latihan kepramukaan ini dapat dilakukan dengan metode kepramukaan yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu bisa belajar di luar ruangan, kemudian bisa kegiatan yang menarik dan menantang, atau juga bisa kegiatan pematerian ya, antar dari pembina ke kakak atau adiknya, sehingga kita bisa bersama-sama learning by doing untuk menghasilkan ilmu dan kecakapan yang dapat dilakukan oleh anggota gerakan pramuka di perguruan tinggi. Yang kedua adalah pengabdian kepada masyarakat. Pastinya kita sebagai mahasiswa tidak bisa tinggal diam ya melihat masyarakat kita yang serba kekurangan. Oleh karena itu kita sebagai pramuka di perguruan tinggi harus melakukan pengabdian kepada masyarakat supaya kita dapat berbagi rasa kepada masyarakat ini, kita bisa berbagi ilmu, kita bisa saling melengkapi antara satu sama yang lain. Kita harus membantu sesama manusia supaya kehidupan mereka ataupun kita juga bisa menjadi lebih baik seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan keterampilan. Selain dalam latihan kepramukaan tadi, dalam pelatihan keterampilan ini lebih difokuskan kepada keterampilan soft skill dan hard skill ya. Untuk keterampilan hard skill ya, contohnya seperti yang ada di tanda kecakapan khusus ya, tanda kecakapan khusus yang ada di gerakan pramuka. Contohnya adalah memasak, kemudian mengamati, kemudian ada penjelajahan, kemah, dan masih banyak lagi hard skill ataupun keterampilan-keterampilan yang bisa dipelajari dan dikuasai oleh seorang pramuka seperti itu. Oh iya, teman-teman perlu mengetahui juga ya bahwa kepramukaan di perguruan tinggi ini bukan hanya sebagai pelengkap ataupun bukan sebagai kewajiban ya, tetapi pramuka di perguruan tinggi ini adalah pilihan bagi setiap diri mahasiswa, di mana setiap diri mahasiswa ini pastinya menginginkan dirinya berkembang lebih baik, dirinya ingin memiliki rasa kepedulian yang tinggi kepada sesama manusia, sehingga dia mengabdikan dirinya di pramukaan untuk bersama-sama memajukan masyarakat dan bangsa negara Indonesia ini. Kemudian kesimpulan dari materi ini ya, kepramukaan merupakan fundamental paling penting di perguruan tinggi. Melalui kegiatan kepramukaan, mahasiswa dapat mengembangkan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan sosial yang berupa keterampilan yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kepramukaan juga memberikan pengalaman berharga dan jaringan yang dapat membantu mahasiswa dalam meraih kesuksesan. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk mendorong dan mendukung mahasiswa dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan. Oke, rekan-rekan, mungkin tadi materi yang dapat saya sampaikan. Pesan saya, rekan-rekan mahasiswa baru harus tetap semangat ya, harus tetap memberikan kontribusi yang terbaik kepada masyarakat, baik itu melalui gerakan pramuka ataupun gerakan-gerakan kepemudaan di luar gerakan pramuka. Tetapi dalam hal ini marilah kita bersama-sama berkontribusi dalam bidang kepramukaan supaya kita dapat memajukan gerakan pramuka dan juga mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam pramuka.